Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Khairindra. Profesi saya saat ini sebagai professional coach. Sebelum saya berbagi, izinkan saya menyampaikan profesi saya sebagai professional coach dengan berbagai pengalaman yang sudah saya alami. Saya tekuni beberapa keilmuan, kemudian pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan, baik lokal maupun perusahaan asing. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Apa yang hari ini akan saya berbagi, pertama berkaitan dengan profesi saya as a professional coach. Jadi ada namanya coaching approach atau pendekatan dengan metode coaching. Apa sih metode coaching? Metode coaching yang kita berbagi hari ini itu berdasarkan keilmuan yang saya pelajari dan sertifikasi yang saya dapat dari Loop Institute of Coaching based on ICF, International Coach Federation. Itu merupakan pendekatan untuk menggali potensi seseorang. Sebelum masuk ke sana, saya akan bicara sedikit mengenai apa sih people development gitu. Bagaimana sih pengembangan seseorang itu bisa dilakukan? Banyak cara, banyak metode, banyak pendekatan-pendekatan. Tapi kalau boleh saya bagi itu ada dua pendekatan. Itu pendekatannya people development bisa ada yang inside to outside, ada yang outside to inside. Nah, model yang pertama itu adalah outside to inside. Nah, outside to inside itu biasanya lebih banyak seseorang itu mendapatkan keilmuan yang dia belum tahu menjadi tahu. Yang dia tidak mengerti menjadi mengerti. Biasanya diberikan dalam bentuk training, dalam bentuk motivasi atau pendampingan, biasanya diberikan sana. Tetapi ada juga pendekatan-pendekatan yang kedua, yaitu inside to outside. Nah, kalau inside to outside ini lebih banyak kita menggali apa sih sebetulnya yang ada di dalam diri seseorang yang nanti bisa dia keluarkan semaksimal mungkin. Itulah kita bicara tentang menggali potensi. Salah satunya adalah pendekatan melalui coaching. Jadi kalau kita bicara inside to outside, itu kita bicara tentang menggali potensi. Nah, sebetulnya potensi itu potensi yang seperti apa? Saya punya konsep namanya IPO, yaitu invisible power. Invisible power yaitu kita harus menciptakan diri kita dan potensi kita. Bagaimana cara mengeluarkan potensi tersebut? Jadi, menurut pandangan saya, potensi itu ada dua. Ada yang potensi memang potensi dasar manusia. Tapi yang kedua ada potensi yang muncul dari motivasi diri. Nah, dari dua hal tersebut, kita sama-sama tahu, menggali potensi itu membuat kita menjadi memiliki value, memiliki nilai. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebetulnya kita punya potensi. Kita terlihat potensi kita atau tidak, tergantung. Bagaimana itu bisa kita keluarkan, siapa pemicu kita, siapa yang membuat kita akhirnya potensi kita keluar maksimal. Banyak cara, banyak sebab, banyak faktor. Tapi hal-hal tersebut itu sangat memungkinkan bisa dilakukan. Pada saat potensi itu muncul, itulah kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita sama-sama tahu, wah, mungkin bagi teman-teman yang udah menduduki posisi cukup tinggi di level manager atau supervisor ke atas, atau itu melihat bahwa your team member itu kadang-kadang, wah orang ini punya potensi gitu. Tapi kenapa ya seperti ini ya? Kenapa ya kinerjanya seperti ini? Itu menjadi, waduh, kita gregetan, kita gemes. Gimana caranya? Nah, itu bisa dilakukan melalui coaching approach. Jadi kembali lagi, coaching approach menggali potensi. Potensi itu potensi dasar manusia. Itu kalau boleh saya bagi, menurut ini saya juga mensadur
buku yang saya baca dari Slamet Wiono tahun 2006, dia bilang potensi itu dapat diartikan sebagai kemampuan dasar, ya, dari sesuatu yang masih terpendam. Nah, masih terpendam ini artinya dia menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang lebih nyata, menjadi kekuatan yang nyata dalam diri seseorang. Jadi dia masih terpendam, tersimpan, dia tinggal nunggu momentum, menunggu waktu, menunggu trigger. Bagaimana itu diwujudkan? Bagaimana potensi itu bisa keluar dan menjadikan kekuatan? Ada tiga, ada potensi jasmani, ya, ada potensi akal, ada potensi rohani. Banyak potensi yang nanti kita bisa berbagi, teman-teman. Tapi yang paling penting dari potensi tadi, ternyata perlu juga yang namanya motivasi diri. Tanpa motivasi diri, potensi ini tidak akan tergali. Jadi dua hal tadi, teman-teman, ada potensi diri, ada motivasi diri. Keduanya itu bisa memunculkan yang namanya betul-betul potensi kita, dan itu akan membuat kita terlihat seperti inilah kita yang sesungguhnya. Inilah maksimalnya kita. Inilah potensi yang kita miliki. Bagaimana caranya memunculkan invisible power tadi yang saya bilang, kekuatan yang tidak terlihat, yang menunggu dia muncul? Caranya melalui coaching approach. Nah, apa sih coaching approach? Banyak sekali di luar sana, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak menyalahkan, teknik-teknik coaching diberikan di beberapa manajemen, di beberapa kriteria pendekatan, is okay. Tapi coaching yang akan saya berbagi di sini adalah betul-betul coaching yang sifatnya kemitraan. Kalau saya coach, yang saya coaching namanya coachee. Nah, kemitraan antara coach dan coachee. Untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara kita memprovokasi pemikiran-pemikiran, mengeksploitasi pemikiran-pemikiran positif, sehingga potensinya dia akan terlihat. Itu pendekatan-pendekatan yang akan kita berikan, yang kita lakukan di dalam coaching yang nanti saya akan berbagi. Jadi kalau bicara kemitraan, berarti kita harus memposisikan equal, kita sejajar. Ya, proses kemitraan supaya mendapatkan trust dari coaching kita. Tanpa posisi yang equal itu nanti trust-nya tidak muncul, coachingnya tidak berjalan dengan baik. Nah, yang kedua ada proses yang menstimulasi pemikiran-pemikiran kreatif dari seorang coachee. Ya, proses coaching ini sehingga dia bisa mengeluarkan potensi-potensinya, memaksimalkan potensi pribadi maupun profesionalnya dia. Caranya dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Biasanya disebut powerful question. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuat menggali, membuat seseorang menjadi tergali, membuat keluar pemikiran-pemikiran kreatif. Karena apa? Sesi coaching yang berhasil adalah bisa memberikan jawaban kepada seorang coachee bahwa, oh ternyata saya mampu, oh ternyata saya bisa melakukan ini dengan cara-cara yang dia pikirkan, oh ini mungkin, oh ini bisa. Nah, dia akhirnya dengan sadar secara sendirinya bahwa saya punya potensi dan saya bisa melakukan ini. Nah, itu pendekatan coaching yang nanti akan saya berbagi dan itu bisa dilakukan. Apa sih dampaknya kalau kita bicara setelah dilakukan pendekatan coaching ini? Pertama, kita fact finding ya, kita mencari fakta bahwa coaching ini bisa meningkatkan engagement sesama karyawan, sesama departemen. Itu bisa naik sampai dengan 65%. Bahkan kalau kita bicara di departemen sales and marketing, itu
survei mengatakan bahwa 22,4% productivity meningkat setelah dilakukan training. Tapi setelah dilakukan coaching itu bisa meningkat sampai dengan 80%. Jadi menurut pandangan saya, pendekatan coaching ini bisa memberikan dampak yang cukup positif. Dan sekali lagi, ini saya berbagi sebagai perkenalan awal, dan berikutnya nanti teman-teman boleh juga memberikan tanggapan, dan jika memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung. Yang terakhir adalah bagaimana sih coaching activity ini bisa dilakukan. Yang pertama bisa dengan one-on-one coaching, satu-satu, atau dengan grup coaching atau tim coaching. Yang ketiga, kita buat coaching program ya untuk di satu organisasi. Nanti dampak terakhirnya akan menjadi coaching culture. Kalau sudah coaching culture, sistem coaching, pendekatan coaching sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi teman-teman, coaching menurut pendapat saya bisa memberikan perubahan dalam berpikir dan berperilaku dengan sadar menemukan potensi dalam diri kita semua. Semoga dengan berbagi ini, semoga hidup kita dapat memberikan makna bagi sesama kita. Kita bertemu lagi di sesi video berikutnya. Sukses buat kita semua. Semoga pendekatan coaching bisa memberikan makna buat kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi sekali lagi di sesi berikutnya. Thank you. Bye-bye.